Halo guys, hari ini kita mau bahas soal pengoperasian pecahan dengan berbagai tipe soal. Ya, ini udah ada beberapa soal, mari kita bahas. Yang pertama, kalau teman-teman ketemu bentuk pecahan seperti ini, yang perlu teman-teman lakukan adalah menjadikannya pecahan biasa. Caranya gampang. Di sini 4 dikali 3 ya, 4 kali 3 ditambah dengan 3, seperti itu. 4 kali 3 ditambah dengan 3 per 4. Kemudian di sebelahnya juga sama, 4 dikali 2 ditambah dengan 1 per 4. Kita hitung hasilnya, 4 dikali 3 itu 12, 12 tambah 3 itu 15, 15 4, kemudian 4 kali 2 itu 8, ditambah dengan 1 maka hasilnya adalah 9, 9 per 4. Karena penyebutnya udah sama-sama 4, maka kita bisa langsung menambahkan di atasnya, 15 tambah 9, itu hasilnya 24, maaf. Nah, itu hasilnya 24 ya. 24 per 4. Jadi 24 dibagi 4, maka hasilnya adalah 6. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Nah, kalau misalnya penyebutnya itu berbeda, itu nggak bisa langsung dijumlahkan atasnya ya. Oke, caranya harus dikali silang. Yang pertama, di sini 4 dikali 2, 4 kali 8, maaf, atau 8 kali 4, ya. 8 dikali 4 ditambah dengan 7 dikali 3. Kemudian penyebutnya kita kalikan, 7 kali 8, maka hasilnya adalah 56. Nah, 8 kali 4 itu hasilnya adalah 32, 7 kali 3, maka hasilnya adalah 21 per 56 ya. Jadi 32 tambah dengan 21 maka hasilnya adalah 53 per 56. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya teman-teman ketemu tipe soal yang seperti ini ya, langkah pertama dilakukan adalah menjadikan 3 1/8 ini sebagai pecahan biasa. Caranya tetap ditulis seperti biasa. Di sini 8 dikali 3 ditambah dengan 1, seperti itu. 1 per 8, maaf, panjangan, maaf ya. Tuh, per 8 sama dengan 6 kurang, nah 8 kali 3 itu kan hasilnya 24. 24 tambah dengan 1 maka hasilnya adalah 25 per 8. Nah, karena ini masih berbentuk bilangan biasa, kita kalikan dengan penyebutnya. Di sini kita umpamakan 1, ini sini kali 8 dikali 8. Maka 8 kali 6 hasilnya adalah 48. 1 dikali 8 maka hasilnya adalah 8 ya. Nah, karena penyebutnya itu udah sama, kita bisa jadikan 1 aja. 48 kurang 25 per 8. Nah, 48 dikurangi 25 itu hasilnya adalah 23. Maka jadinya 23 per 8. Seperti itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, yang ini. Oke. Nah, kalau teman-teman ketemu bentuk soal seperti ini, teman-teman kerjakan seperti biasa aja dulu ya. Nah, kita kerjakan di atasnya dulu ya. Di sini 2 dikali 3, 2 dikali 3 ditambah 7 kali 1, dan dikalikan penyebutnya, 7 kali 2 itu hasilnya 14. Nah, yang di bawah juga sama, 5 dikali 3, 5 dikali 1 dikurang
3 dikali 1 dikalikan dengan penyebutnya. 3 kali 5 hasilnya 15. Nah, itu ya. Nah, kita tinggal jumlahkan aja. 2 kali 3 itu kan 6. 7 kali 1 itu 7. 6 ditambah 7 maka hasilnya adalah 13/4. Terus yang bawahnya 5 kali 1 itu 5. 3 kali 1 itu 3. 5 kurang 3 maka hasilnya adalah 2 ya. Nah, 2 ya. Tuh, 2/15. Nah, kalau misalnya kita ketemu bentuk seperti ini, kita bisa pakai rumus ini. Nah, aku contohkan ya, ini A, ini per B, C per D. Maka caranya ini adalah A dikali D per B kali C. Nah, sekarang kita umpamakan 13 itu sebagai A, 14 itu sebagai B, 2 itu sebagai C, dan 15 itu sebagai D. Maka bisa kita kerjakan ya, jadinya 13 dikali 15 dan 14 dikali 2. Maka hasilnya adalah 195/28 ya. Seperti itu. Oke, ini kita lanjut soal yang terakhir. Nah, kalau teman-teman ketemu bentuk pecahan seperti ini, kita bisa kerjakan yang di bawah dulu ya. Oke. Nah, karena ini satunya bentuk pecahan, satunya bilangan biasa, yang ini kita buat menjadi pecahan juga. Caranya dikali dengan penyebut ya. Sini kita anggap 1, ini kali 2, kali dengan 2. Maka kita bisa tulis 1/2 ditambah 1 jadinya 4/2 ditambah 1/2. Oke, nah karena penyebutnya sama, jadi kita bisa langsung jumlahkan atasnya. Maka hasilnya 5/2. Nah, kalau ini kita bacanya adalah 1/5/2 atau lebih gampangnya 1/5/2. Nah, biar gampang kita ubah bentuknya aja ya. 1, 2 tambah 1 dibagi dengan 5/2. Nah, karena bentuknya seperti ini, jadi 5/2 ini kita balik menjadi 2/5 ya. Maka dikali 2/5. Jadi X-nya sama dengan 1/2 ditambah 2/5. Oke. Nah, kita udah ketemu bentuknya, udah mengerucut. Nah, sama seperti yang tadi, karena yang satu berbentuk pecahan, yang satu berbentuk bilangan biasa, maka yang bilangan biasa kita jadikan pecahan juga. Caranya sama, dikali dengan penyebut ya. Ini kita umpamakan 1 dikali 5 dikali dengan 5 ya. Jadi sama dengan 1/10 tambah 2/5 ini per 5. Oke. Nah, karena penyebutnya udah sama, kita tinggal tambahkan aja 1/12/5. Nah, di sini 12/5 ya. Nah, persis kan tadi bentuknya yang seperti ini. Nih. Tuh, aku di sini kasih tanda. Nah, persis kan sama. Jadi kita tinggal balik aja antara penyebut dan pembilang. Ini aku buat di sini ya, udah habis tempatnya. Ini jadi sama dengan 1 dibagi, kita buat dulu ya bentuknya, 1/12/5 seperti ini. Nah, kita tinggal balikan saja antara penyebut dan pembilang, dan
tandanya ini berubah menjadi kali ya. Tuh. Jadi 1 dikali 5/12. Maka sama dengan 5/12. Sama-sama dibagi, nggak usah ya, selesai. Jadi hasilnya adalah 5/12 ya. Itu. Oke. Sekian dulu dari aku. Bye-bye ya guys. Nanti mungkin aku akan buatkan video lagi pada saat kapan pecahan itu dibagi maupun dikali ya. Nanti aku buatin video terpisah.